Babak 91, Yuji dan Jin Ye bermata tiga. Nama, Douluo, tanda pembukaan untuk Dewi Xiao penulis, saus abadi. Plus mematikan mengatur ulang. Nah, akhirnya di sini. Cukin sangat gembira, selamatkan kucing neter. Hei, kucing neter, bukankah itu roh bela diri Zuking? Lupakan saja, tidak peduli apa, selamatkan saja dia. Segel Yuena dapat diangkat, dan perawatan eksklusif Gu Yuena dapat diperoleh. Kata Cukin dengan gembira. Tanah para raja, di Gua Kaisar Tian. Tuan di Tian, itu dia, Yuji hampir membunuh Raja Scarlet. Raja Iblis 10.000, yang berpakaian hijau, menunjuk ke wanita di tanah dan berkata. Wanita ini berusia sekitar 27 atau 27 tahun. Dia memiliki rambut ungu panjang dan terlihat sangat cantik. Meskipun saya tidak menggunakan Vendai, pada pandangan pertama, ada perasaan ledakan hormon. Selain kecantikan seorang wanita, sosoknya juga tak terbendung, menghadirkan lekuk tubuh berbentuk es yang sempurna, yang dapat digambarkan sebagai panas dan panas. Saat ini, dia mengenakan pakaian kulit berwarna ungu, tetapi dia dapat melihat bahwa pakaiannya telah robek di banyak tempat saat ini, memperlihatkan area salju putih yang luas dan beberapa pemandangan yang indah. Selain itu, wanita ini terikat erat oleh tongkat hijau dari 10.000 Raja Iblis. Dia adalah Yuji Yumeng, binatang buas jiwa berusia 150.000 tahun. Ketika Putri Pedang ingin membunuh Raja Scarlet, dia terpikat oleh pesonanya. Pada pandangan pertama Yuji, Ditian entah mengapa teringat Sudaji beberapa hari yang lalu. Wanita ini sama menggoda seperti Sudaji, menggoda. Tetapi dia dengan cepat menghapus ide ini, Sudaji bukanlah sesuatu yang bisa dia idamkan. Meski begitu, Ditian, yang selalu mencintai kecantikan, menatap Yuji dan tersenyum menyedihkan, binatang buas jiwa macam apa kamu? Beraninya kamu melakukan sesuatu pada bawahanku Raja Scarlet. Hah, Yumeng berkata dengan dingin, Ditian, kamu bukanlah hal yang baik seperti Raja Scarlet. Raja Scarlet membunuh orang tuaku, membunuh orang dan membayar nyawanya adalah hal yang wajar. Sekarang aku tidak bisa membunuhnya, itu masalah besar. Menghadapi kata-kata dingin Yumeng, Ditian tampak acuh tak acuh, kamu terlalu naif. Di dunia binatang buas, hanya yang lemah yang memakan yang kuat. Mengapa menggunakan pemikiran manusia yang bertele-tele dan konservatif untuk membahas binatang buas? Tentu saja, Ditianku bukanlah seorang pembunuh. Ditian melanjutkan, jika kamu bisa menjadi bawahanku, aku bisa memaafkanmu atas masa lalu. Bermimpi, Yumeng mencibir, Ditian, aku mengutukmu untuk dibunuh oleh manusia dan mengutukmu untuk menjadi cincin roh manusia. Mengapa kamu begitu naif? Ditian mencibir, jika kutukan itu berguna, kamu dan aku telah mati ribuan kali. Baiklah, Yumeng, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Ditian menjawab, jika kamu dapat melayaniku dengan sukarela, aku bisa mempertimbangkan untuk membantumu mengajari Ciwang. Lucu, Yumeng tersenyum menghina, Ditian, kamu tidak layak menjadi penguasa binatang jiwa. Karena kamu bersulang dan tidak minum anggur yang enak, maka aku akan memberitahumu berapa harga menyerang raja dan apa penguasa binatang buas yang sebenarnya. Ditian tersenyum dengan bijaksana, lalu dia menggoyangkan telapak tangannya sedikit. Rasa sakit yang luar biasa datang dari tubuh Yumeng. Aku Ditian ingin mendapatkan seorang wanita, tidak ada yang tidak bisa aku dapatkan. Mata Ditian memadat, dan pakaian di tubuh Yumeng mulai perlahan hancur. Pada saat ini, Yumeng sangat putus asa, tetapi dia diikat erat oleh tongkat 10.000 Raja Iblis, dan dia tidak bisa melakukan perlawanan apapun. Hentikan, tepat ketika pakaian Yumeng meleleh menjadi dua, suara. Wanita yang sedikit tidak dewasa terdengar. Suara itu, putar untuk mendengarkannya. Ditian merasakan fluktuasi aura di dekatnya, dan langsung terkejut. Dia buru-buru mendongak dan melihat bayangan binatang buas yang cantik berdiri di depannya. Matanya dipenuhi dengan cahaya keemasan, dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan rambut emas, seperti kristal tembus cahaya, penuh dengan tekstur aneh. Bentuk keseluruhannya sangat mirip dengan singa, tetapi dengan 4 cakar seperti naga, dan di bawah setiap cakar naga terdapat awan api keemasan. Mulutnya juga lebih panjang dari mulut binatang roh seperti singa, dan di bawah rambutnya, tampaknya ada sisik emas yang lebat. Selain mata normal, ada mata ketiga, tetapi itu adalah pupil vertikal. Binatang Rui, anjing emas bermata tiga.
Kau tidak mati. Ditian terkejut. Ya, makhluk yang muncul adalah satu-satunya binatang buas di hutan besar Stardo, anjing emas bermata tiga nih. Dalam karya aslinya, dia menjadi wanita cantik karena kesadaran ilahi Tangsan, Wang Qiwer. Kau baru saja mati. Jinya bermata tiga langsung menjawab. Binatang Rui, nama lengkap Kaisar Binatang Rui, seperti namanya, ada di seluruh lingkaran binatang jiwa seperti seorang kaisar, karena di mana ada binatang Rui, kecepatan kultivasi binatang jiwa akan langsung berlipat ganda, dan dapat dengan mudah melewati hambatan apapun. Ditian, Yu Meng adalah temanku, lepaskan dia. Jin Yi bermata tiga melanjutkan. Tidak, Ditian dengan keras kepala memotong rel kereta api, dia bermaksud membunuh bawahanku Ciking, dan telah melanggar aturan yang telah kutetapkan, Ruibis, bahkan jika kau datang untuk menengahi, dia harus menerima hukuman. Sebenarnya, meskipun peran Ruibis hebat, tetapi kekuatannya tidak kuat, jadi para Soul Beast yang kuat itu hanya menggunakannya sebagai alat untuk bonus kultivasi. Terutama Kaisar Tian, dia adalah penguasa Soul Beast, mungkin dia akan melindungi Kaisar Ruibis, tetapi Kaisar Ruibis ingin memerintahnya, itu sama sekali tidak mungkin. Terus terang, Ditian hanya untuk keuntungannya sendiri. Hah, Jin Yi bermata tiga berkata dengan dingin, Ditian, jelaslah bahwa Raja Merah telah membunuh orang tua kakak Yu Meng. Kau tanpa pandang bulu dan sia-sia sebagai penguasa binatang buas. Aku ingin memberitahu tuanmu. Petik 2, pergi dan tuntut. Ditian berkata dengan dingin, Tuanku, dia tidak pernah peduli dengan hal-hal sepele ini. Di mata Tuan, hanya rencana balas dendam naga yang seharusnya dia lakukan. Baiklah, Raja Iblis 10.000 akan mengundang Ruibis keluar. Ditian berkata ke samping Raja Iblis 10.000. Tuan Ruibis, tolong. Setelah mendengar kata-kata itu, Raja Iblis 10.000 mengulurkan tangannya dan memberi isyarat ke arah Jin Yao bermata tiga. Ditian, kau, Jin Yao bermata tiga sangat marah, lepaskan dia, kalau tidak, aku akan mati di depanmu. Tuan Ruibis, jangan. Yu Meng berteriak dengan tergesa-gesa. Kakak Yu Meng, kau menyelamatkan hidupku. Jin Yi bermata tiga menjawab, aku pasti tidak akan membiarkan Ditian menyerangmu. Beraninya kau. Ditian berkata dengan dingin, bukankah kamu dari klan binatang Rui, orang yang paling ragu-ragu? Aku akan memperbaiki tubuh Yuji ini, tidak ada yang bisa menghentikannya. Oh, benarkah? Pada saat ini, suara laki-laki yang mengesankan terdengar dari luar gua. Segera setelah itu, terdengar bang yang keras, dan seekor monster besar mendarat di pintu masuk gua yang tingginya 100 meter. Raksasa itu adalah kera besar Titan. Perhatikan lebih dekat, di pundaknya berdiri seorang pria dan seorang wanita, Cukin dan Yelingling. Itu kamu? Tidak, Tuan Cukin. Ditian melihat pupil mata Cukin mengecil. Sebenarnya, Ditian sangat tidak puas dengan Cukin, tetapi tidak mungkin, dia bukan lawan Gu Yuena, dan bahkan sudah Ji dan Medusa dapat menghukumnya. Ketika Ditian menyebut Cukin sebagai orang dewasa, Sanyan Jinya dan Yuji terkejut. Tuan Cukin, apa yang kamu lakukan di sini? Ditian bertanya dengan cemberut. Ditian, kucing hantu ini adalah temanku. Cukin tersenyum tipis sambil menatap wanita yang terikat di tanah, lepaskan dia. Tuan Cukin, Ditian berkata dengan enggan, Yuji bermaksud membunuh Raja Merah, melanggar aturan dunia binatang jiwa kita. Aku tidak peduli dengan ini. Cukin langsung menyela kata-kata Ditian, dan berkata dengan acuh tak acuh, lepaskan dia. Cukin tidak punya rasa sayang pada orang yang menindas wanita, belum lagi Ditian pernah punya dendam dengannya sebelumnya. Tuan Cukin, meskipun Anda adalah teman Tuan. Ditian melanjutkan, tetapi saya tidak punya hak untuk memerintah saya. Saya ingin mengambil Yuji, kecuali Tuan berbicara. Ditian, sepertinya kamu telah melupakan rasa sakit beberapa hari sebelumnya. Kata Cukin dengan tatapan samar. Kalau kamu bilang begitu, aku akan mengerti. Ditian berkata dengan dingin, beberapa hari yang lalu, aku ceroboh. Dan sekarang, ini tempatku. Cukin, meskipun Tuan memanjakanmu, tetapi jika kamu membunuhmu, aku khawatir Tuan tidak akan melakukan apapun padaku. Begitu suara Ditian jatuh, beberapa sosok jatuh di sekitar Chu dan Qin. Selain Xiong-jun dan Ciking, ada beberapa binatang roh top yang kuat. Sudut mulut Cukin sedikit miring.
Tampaknya dia benar-benar akan mengajari kaisar kekaisaran yang tidak mengenal ketinggian ini. Pada saat berikutnya, Sudaji, Jianji, dan Medusa semuanya muncul dan jatuh di samping Chukin. Berhenti. Namun, pada saat ini, suara halus dan indah terdengar. Kemudian, sosok hijau jatuh. Pada saat ini, seorang wanita berambut hijau mengenakan rok panjang hijau yang cantik. Rok panjang itu sangat longgar, tetapi tetap tidak bisa menyembunyikan sosoknya yang angkuh. Tubuh bagian bawahnya adalah sepasang stoking transparan hijau, yang membuatnya semakin menarik. Kakinya yang indah ditampilkan dengan jelas. Adapun penampilannya, dapat digambarkan sebagai roh alam, dewa hutan. Dia sangat murni dan cantik. Melihat gaun wanita ini, hal pertama yang dipikirkan Chukin adalah angsa zamrud, salah satu raja hutan besar Stardow, Brigid. Bigi, mengapa kamu ingin menghentikanku? Ditian mengerutkan kening. Tuan Ditian, Tuan memiliki perintah. Brigid menjawab, jika kau berani melakukan sesuatu pada Chukin, jangan salahkan dia karena bersikap kejam padamu. Ketika Ditian mendengar ini, pupil matanya mengecil. Dia menatap Chukin, berpikir 2 kali, dan akhirnya berkata tanpa daya kepada Raja Iblis 10.000, lepaskan dia. Setelah mendengar kata-kata itu, Raja Iblis 10.000 melepaskan tongkat dari Yuji. Setelah itu, di bawah pimpinan Brigid, Chukin berjalan keluar dari Gua Kaisar Tian bersama Jin Lu bermata 3 dan Yuji. Terima kasih, manusia. Setelah mereka berjalan ke tempat yang relatif aman, Yu Meng berkata kepada Chukin dengan sedikit terharu, terima kasih telah menyelamatkanku. Tidak cukup hanya dengan mengangkat tanganmu. Chukin tersenyum acuh tak acuh. Sejujurnya, Yuji sangat cantik, bahkan jika sistem tidak melepaskan tugas ini, Chukin akan menyelamatkan hidupnya karena rasa kasihan dan kasihan. Manusia, siapa kau sebenarnya? Kenapa kaisar yang bermartabat begitu takut padamu? Jin Yao bermata 3 bertanya dengan rasa ingin tahu. Binatang Rui, Brigid berkata, manusia ini bukan orang biasa. Dia adalah orang yang menguasai Raja Naga Perak, Tuan Chukin. Ah, Raja Naga Perak adalah penguasa misterius di Tian. Jin Yu bermata 3 bahkan lebih terkejut. Ya, Brigid, mengangguk, Tuan tahu bahwa Chukin telah datang ke Ditian, tetapi Tuan tidak bisa pergi. Dia hanya bisa memanggilku untuk menghentikanmu dari konflik dengan Ditian. Tuan Chukin, Brigid kemudian menatap Chukin dan berkata, Ditian melakukan kesalahan dengan masalah ini, tetapi atas kesetiaannya kepada Tuan, aku harap kalian orang dewasa akan mengabaikan para penjahat. Jangan khawatir, selama Ditian itu tidak memprovokasi aku atau temanku, aku tidak akan mempermalukannya. Chukin mengangguk. Baiklah, aku berterima kasih kepada Tuhan atas Tuhan dan Ditian. Jawab Brigid. Kemudian, Brigid berkata kepada Yuji lagi, Yuji, jika kali ini kau gagal membunuh Raja Scarlet, Ditian mungkin tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Sebaiknya kau meninggalkan hutan besar Stardow. Baiklah, terima kasih, Brigid. Yuji mengangguk. Setelah itu, Yuji berjalan ke arah Chukin dan berlutut. Chukin dan semua orang terkejut. Namun, kulihat, Yuji berkata, Tuan Chukin, terima kasih telah menyelamatkanku. Yuji punya sesuatu untuk diminta. Baiklah, katamu. Jawab Chukin. Yuji ingin mengikuti Tuan Chukin. Yuji berkata langsung ke arah Chukin, aku mohon, Tuan Chukin terimalah. Yuji adalah kecantikan yang tak tertandingi dan binatang buas berusia 100.000 tahun, dan Chu dan Qin secara alami bersedia menerimanya. Namun, Chukin masih sedikit mengernyit, Yuji, kau bisa memikirkannya, aku manusia, dan aku akan kembali ke dunia manusia cepat atau lambat. Aku khawatir akan merepotkanmu untuk mengikutiku. Apakah kau ingin berhenti memikirkannya? Tuan Chukin, aku sudah memutuskan, kau selamatkan aku dari cakaran. Yuji pasti berkata dengan nada yang tak tertandingi, baik orang dewasa itu berada di dunia manusia atau hutan besar Stardow, Yuji bersedia mengikuti orang dewasa itu selamanya. Sungguh mustahil, Yuji bisa menyerahkan basis kultivasinya dan berubah menjadi manusia. Sebenarnya, alasan mengapa Yuji mengikuti Chukin sudah jelas, salah satunya karena dia berterima kasih kepada Chukin, dan yang lainnya adalah dia takut akan balas dendam di Tian. Kau tahu, kekuatan di Tian ada di seluruh hutan besar Stardow. Mungkin dia belum sempat keluar dari hutan besar Stardow, dan dia telah dibunuh oleh Ditian. Itu tidak perlu, Chukin menjawab,
selama kau tulus padaku, aku secara alami akan melindungi keselamatanmu. Bahkan jika aku tidak berada di hutan besar Stardoll, aku akan membiarkan Gu Yuena melindungimu. Tentu saja, jika kau ada di masa depan jika aku ingin pergi ke dunia manusia, aku juga akan punya cara untuk membantumu. Terima kasih, Tuan Chukin. Yuji menjawab dengan penuh rasa terima kasih. Ding, tugas sampingan tuan rumah terdeteksi telah selesai. Diperoleh, segel pertama Dewi Gu Yuena telah rusak, metode pengobatan Gu Yuena. Chukin, pada saat ini, Jin Ya bermata 3 juga berbicara. Hah, Chukin sedikit terkejut. Bolehkah aku ikut denganmu juga? Tanya Jin Ya bermata 3. Mendengar ini, Chukin tiba-tiba sedikit terkejut. Yuji bisa mengerti dengannya, tetapi Jin Ya bermata 3, seorang kaisar bangsawan Ruibis, ingin mengikutinya juga. Tuan Ruibis, apa maksudmu? Brigit juga terkejut. Oh, Jin Yi bermata 3 menghela napas. Awalnya aku mengira Ditian sangat baik padaku, dan dia selalu mengirim orang untuk mengikutiku dan menjagaku. Sampai hari ini, aku bisa melihat warna aslinya. Dia hanya menyukaiku. Dengan bonus keberuntungannya, perlakukan aku sebagai manusia alat. Aku tidak ingin tinggal di hutan Stardoll lagi, setidaknya aku tidak ingin tinggal bersama Ditian dan menjadi manusia alatnya. Hati Chukin sedikit tergerak ketika mendengar kata-kata itu. Memang, kata-kata Ditian tadi agak terlalu menyakitkan. Chukin, aku hanya bisa meninggalkannya dengan mengikutimu, karena kamu adalah tuannya. Jika aku mengikutimu, dia tidak akan berani mengatakan apapun. Sanyan Jinya menambahkan, aku mohon padamu. Tuan, Yuji juga mengikuti, aku mohon padamu untuk menerima anjing emas bermata 3 ya. Baiklah kalau begitu. Chukin mengangguk setelah memikirkannya sejenak. Pertama, dia bersimpati dengan situasi anjing emas bermata 3. Kedua, membawa pergi Yao emas bermata 3 itu bukankah akan menjadi pukulan bagi Ditian. Ketiga, bawalah Jin Yi bermata 3 bersamanya. Binatang roh di sampingnya, Xiao Wu, Ziji, Mei Wu, dan Yuji di depannya semuanya dapat meningkatkan kekuatan mereka dengan cepat. Terlebih lagi, dia ingat bahwa setelah emas bermata 3 berubah menjadi seseorang, dia juga sangat cantik. Bagi mereka yang membandingkan wanita dengan permata berharga, semakin banyak semakin baik, mengapa tidak melakukannya? Hebat, Jinlu bermata 3 berkata dengan gembira. Melihat Sanyan Jinyao dan Yuji, kembali ke Chukin, Brigit di samping juga sedikit terharu. Namun, dia tidak punya alasan untuk meninggalkan Ditian untuk saat ini. Pada saat yang sama, di Gua Kaisar, Ditian duduk di singgasana, menutupi kepalanya, mendesah marah. Dia sangat marah dengan Chukin, tetapi dia tidak berani melakukan apapun pada Chukin. Tuan Ditian, Raja Iblis 10.000 berjalan masuk dari luar gua. Bagaimana dengan Yuji? Tanya Ditian. Tuan Ditian, ini tidak baik. Jawab Wan Yaowang, Yuji dan Ruibis, keduanya berlindung pada Chukin. Apa? Kata Ditian dengan marah, mereka berlindung pada manusia. Ya, jawab Wan Yaowang. Hal ini didengar oleh bawahannya, Yuji dan Ruibis, mereka masih harus mengikuti Chukin ke dunia manusia. Chukin, Ditian menghancurkan singgasananya dengan tinjunya, kau membunuh ulat sutra Es Tianmeng terlebih dahulu, dan sekarang kau membawa Yuji dan Kaisar Ruibis. Ini hentikan aku, tuanku, Anda bingung. Mengapa Anda jatuh cinta pada manusia seperti itu? Tuan Ditian, apa yang harus kita lakukan? Xiong Jun bertanya. Mata Ditian memerah, dan dia meraung marah, lalu berkata, Tuan itu membalas dendam, belum terlambat selama 10 tahun. Chukin, jangan biarkan aku mengambil risiko. Raja 10.000 monster, Raja Xiong, dan Raja Qi menghela nafas. Ditian mengucapkan kata-kata yang paling menghina dengan nada yang paling kejam. Bagaimanapun, Ditian masih tidak berani menyentuh Chukin. Di mana Brigit? Dia tidak akan pergi bersama Chukin juga. Ditian buru-buru bertanya. Itu tidak benar, jawab Wan Yaowang. Ditian akhirnya menghela napas lega. Chukin mengirim Jinyao bermata 3, Yuji dan yang lainnya kembali ke danau kehidupan dan berjalan menuju tempat Gu Yuena sedang menyembuhkan diri. Tempat ini sangat tersembunyi dan dijaga oleh banyak binatang buas yang kuat, tetapi dengan token yang diberikan Gu Yuena kepadanya, Chukin dengan mudah menyelinap ke dasar danau Xinghu, dan akhirnya menghancurkan penghalang dengan token itu. Di gua bawah tanah,
Di sini, secara mengejutkan, itu adalah tempat di mana Gu Yuena membawa Chu dan Qin saat itu. Pada saat ini, Gu Yuena terlihat tidur di kristal berbentuk berlian yang transparan. Di sekelilingnya, ada beberapa ramuan hijau. Adegan ini sangat aneh, seperti perasaan menyimpan spesimen dalam beberapa film fiksi ilmiah. Gu Yuena memejamkan mata dan meletakkan tangannya di perutnya, tampak sangat nyaman. Ngomong-ngomong, sistem, apa metode pengobatan khusus? Tanya Chu Qin. Obatnya sembuh. Sistem menjawab, sistem akan memberikan beberapa obat topikal kepada tuan rumah, dan tuan rumah akan mengoleskan obat-obatan ini ke seluruh bagian tubuh Dewi Gu Yuena, itu saja. Sial, bukankah ini spa legendaris? Chu Qin sedikit mengernyit. Gu Yuena sepertinya merasakan kedatangan Chu Qin, dan matanya yang indah terbuka saat berikutnya, dan kemudian cahaya putih menyala, dia terbangun dan berjalan keluar dari kristal berlian. Chu Qin, mengapa kamu di sini? Gu Yuena berkata dengan gembira. Kenapa? Aku tidak boleh ikut. Chu Qin balas tersenyum. Kamu bisa ikut? Tentu saja kamu bisa. Gu Yuena menjawab, namun, kamu memiliki Rongrong Xiao Zuqing dan yang lainnya untuk menemanimu. Kupikir kamu tidak akan datang. Kamu tidak akan cemburu lagi? Tanya Chu Qin sambil tersenyum tipis. Gu Yuena menggelengkan kepalanya, aku tidak cemburu. Hanya saja aku sedikit iri pada mereka. Aku bisa berada di sisimu sepanjang waktu. Tapi aku tidak bisa, kata Gu Yuena dengan mata gelap. Lagi pula, bukankah itu hanya cemburu? Chu Qin membelai rambut perak halus Gu Yuena. Oke, Gu Yuena mengangguk patuh. Naer, jangan cemburu. Aku di sini untuk memberitahumu kabar baik. Chu Qin melanjutkan, aku telah menemukan cara untuk mengobatimu. Benarkah? Gu Yuena terkejut. Chu Qin, apakah kamu berbohong padaku? Bagaimana mungkin? Chu Qin segera menjawab, dan kemudian mengeluarkan botol perak dari wadah pemandu jiwa. Benda-benda di sini dapat menyembuhkan lukamu. Benarkah? Mata Gu Yuena berbinar, dan dia mengambil botol perak berkilau di depannya, dan matanya yang seperti batu kecubung berkedip. Segera, Gu Yuena membuka botol perak dengan telapak tangannya yang seperti batu giok kambing, dan aroma yang memabukkan keluar dari botol dalam sekejap. Merasakan bau yang keluar dari hidung, baik Chu Qin maupun Gu Yuena terkejut. Mereka langsung merasa segar dan segar kembali. Terutama Gu Yuena, dia merasakan luka di tubuhnya, sepertinya dia telah banyak sembuh saat ini. Apa ini? Ini luar biasa. Gu Yuena tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Biarkan saja, Chu Qin memiringkan sudut mulutnya, percayalah, itu bisa menyembuhkan lukamu. Gu Yuena mengangguk, apakah kamu akan memakannya langsung? Chu Qin menggelengkan kepalanya, untuk penggunaan luar. Aku ingin mengoleskan isi botol ini ke tubuhmu. Ah, tapi Chu Qin, kamu lupa, aku punya segel di tubuhku. Gu Yuena mengerutkan kening. Tidak apa-apa, serahkan padaku. Chu Qin menjawab dengan percaya diri, kamu turun dulu. Baiklah, bagus. Gu Yuena menepuk jarinya dengan lembut ketika dia mendengar kata-kata itu. Di depan Chu Qin dan dia, tempat tidur giok seperti es tiba-tiba muncul. Chu Qin tiba-tiba terkejut. Aku membuka ruang naga perak ini dengan kekuatanku sendiri. Di sini, aku dapat mengubah tata letak ruang sesuka hati. Melihat penampilan Chu Qin yang terkejut, Gu Yuena menjelaskan sambil tersenyum. Ya, Chu Qin mengangguk, kalau begitu kamu berbaring. Gu Yuena mengangguk patuh ketika dia mendengar kata-kata itu, dengan punggungnya tegak, dan dia berbaring di tempat tidur giok. Sosok Gu Yuena sudah sangat bagus. Dengan cara ini, itu bahkan lebih jelas, terutama pantat yang dibungkus dengan rantai surat, sehingga hormon Chu Qin sedikit melonjak. Naer, aku akan mulai. Chu Qin menekan kegelisahan di hatinya dan tersenyum sedikit. Oke, setelah itu, Chu Qin menggunakan metode gereja sistematis untuk mengangkat segel sisik naga Gu Yuena, dan dengan mudah menarik baju besi rantai itu. Kali ini, tidak ada segel untuk menghentikannya. Merasa baju besi itu terlepas dari tubuhnya, Gu Yuena sedikit terkejut, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, sebaliknya dia sedikit bersemangat. Melihat segelnya terangkat, Chu Qin juga sangat bersemangat, menarik resleting Gu Yuena sampai akhir. Dalam sekejap, armor itu terlepas, dan punggung Gu Yuena yang cantik muncul di depan Chu Qin. Kulit Gu Yuena begitu sempurna sehingga dia tidak dapat menemukan sedikit pun noda, jadi Chu Qin menelan ludah. Dan, saat ini,
Anda juga dapat melihat beberapa pemandangan indah dari depan Gu Yuena. Chukin tidak terus menarik ke bawah untuk saat ini, dia memutuskan untuk sementara waktu mengoleskan ramuan ke punggung Gu Yuena. Jadi Chukin menuangkan cairan dalam botol perak ke punggung Gu Yuena yang seperti batu giok, dan segera mulai menyebarkannya dengan lembut secara merata. Pada saat ini, Chu dan Qin merasa sangat nyaman. Punggung Gu Yuena sangat halus dan dingin, dan perasaan itu seolah-olah berbaring di atas ranjang es di hari musim panas yang terik, dan seolah-olah menyelam ke dalam air dingin, itu membuat orang begitu segar dan bahagia. Bukan hanya Chukin yang merasa nyaman, tetapi Gu Yuena juga sangat nyaman. Belum lagi teknik Chukin yang luar biasa, yang terpenting adalah Gu Yuena bisa merasakan bahwa saat obat dioleskan ke tubuhnya, kedua pembuluh darah rendu di tubuhnya seperti ditembus. Nyaman dan berguna, terlebih lagi, dengan olesan Chukin yang terus-menerus, sensasi geli yang menyenangkan perlahan menyebar ke seluruh tubuhnya, dan itu menjadi semakin jelas, Gu Yuena tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Apa? Ada apa? Naer, Chukin sedikit mengernyit. Tidak, Chukin, teknikmu sangat nyaman. Gu Yuena tersenyum tipis, lagi pula, aku benar-benar merasa bahwa lukanya jauh lebih baik. Ini tidak bisa dihindari, tidak bisakah aku berbohong padamu? Chukin balas tersenyum, Naer, selanjutnya, aku akan mengecatnya. Ya, Gu Yuena sedikit tersipu, tersenyum dan mengangguk. Setelah itu, Chukin terus menarik resleting, akhirnya menanggalkan semua baju besi, dan mengoleskan obat ke seluruh tubuh Gu Yuena. Setelah beberapa operasi yang mengasyikkan, Chukin akhirnya mengenakan baju zirah untuk Gu Yuena lagi. Sejujurnya, Chukin sangat nyaman melakukan pijatan seluruh tubuh pada Gu Yuena. Satu-satunya penyesalan adalah ada segel kedua pada bagian-bagian penting Gu Yuena. Tentu saja, meskipun begitu, Chukin merasa puas. Bagaimana perasaanmu? Chukin dengan lembut mengangkat Gu Yuena dari ranjang es. Gu Yuena tersenyum, lalu telapak tangannya sedikit terbuka. Dalam sekejap, kekuatan yang sangat kuat terpancar dari telapak tangannya. Chukin dapat dengan jelas merasakan kekuatan ini bahkan dari dekat. Ini jelas merupakan fluktuasi energi terkuat yang pernah dilihatnya sejauh ini. Namun, Gu Yuena jelas dengan sengaja mengendalikan energi ini, jadi itu tidak membahayakan Chukin. Meskipun kekuatannya hanya pulih sedikit, tetapi ketika aku menyesuaikan kekuatanku sebelumnya, tubuhku akan terasa sakit. Gu Yuena bersemangat, namun, sepertinya aku tidak merasakannya lagi. Chukin, obatmu benar-benar bagus. Hebat, oke. Melihat senyum Gu Yuena, Chukin juga tersenyum gembira, obat semacam ini datangnya perlahan, dan aku akan memijat seluruh tubuhmu setiap hari. Wah, bagus sekali, kata Gu Yuena dengan gembira. Namun, Naer, pijat seluruh tubuhku tidak sia-sia. Chukin memiringkan sudut mulutnya. Hah, Gu Yuena dai mengangkat alisnya dan tersenyum tipis, bicaralah, aku bisa memberimu apapun yang kau inginkan. Hanya saja segel kedua belum diangkat. Aku tidak mengatakan aku menginginkan ini. Kau harus melakukannya untukku. Chukin menjawab, bagaimana? Baiklah, kalau begitu kau berbaring saja. Gu Yuena menjawab dengan patuh. Tepat ketika Chukin siap menikmatinya, ternyata itu adalah tragedi. Betapa kuatnya Gu Yuena, bahkan jika dia dengan sengaja mengendalikan kekuatan telapak tangannya, dia masih bisa dengan jelas mendengar tubuh Chukin, suara tulang yang hancur. Naer, bunuh suaminya. Maaf, Qin, aku tidak bisa mengendalikan kekuatanku. Lupakan saja, kamu tidak perlu memijatnya. Dalam beberapa hari berikutnya, selain menemani Xiao Wuning Rongrong dan yang lainnya, Chukin datang ke Gu Yuena untuk memijat seluruh tubuhnya. Di bawah metode perawatan khusus Chukin, kekuatan Gu Yuena mulai pulih secara bertahap. Meskipun sangat lambat, menurut maksud Gu Yuena, Chukin memijatnya selama sehari, setidaknya setara dengan dia tidur di kristal berlian selama 10 tahun. Pada hari ini, Chukin kembali ke danau kehidupan setelah menemani Gu Yuena seperti biasa. Chukin, kamu dapat dianggap kembali, itu tidak baik. Tepat ketika Chu dan Qin dengan gembira kembali ke danau kehidupan, Ning Rongrong Xiao Meiwu, dan Daming Erming, Jin Yu bermata tiga bergegas mendekat. Apa yang terjadi? Chukin mengerutkan kening saat melihat ekspresi cemas di wajah mereka masing-masing, dan fakta bahwa Zhu Qingyuji belum tentu mereka berdua. Chukin, Zhu Qingyuji, mereka semua pergi. Jawab Xiao Wu. Apa? Kata Chukin dengan marah, apa yang terjadi?
Aku tidak tahu, kita semua tinggal di gua. Xiao Wu menggelengkan kepalanya, Zuking berkata bahwa dia ingin keluar bersama Yuji untuk menghirup udara segar, tetapi dalam sekejap mata, orang-orang menghilang. Yuji adalah binatang buas berusia 150.000 tahun. Mei Wu berkata dengan relatif tenang, di seluruh hutan besar Stardoll, satu-satunya orang yang dapat menangkap mereka mungkin. Aku mengerti. Chukin sedikit miring, matanya tajam dan berkata, Ditian. Bibi Mei Wu, kamu tinggal untuk melindungi Rongrong Xiao Wu. Yang lain ikuti aku ke Gua Naga Hitam. Kata Chukin dengan marah. Dia awalnya ingin mengampuni Ditian, tetapi sekarang Ditian benar-benar membuatnya kesal. Setelah berbicara, Chukin memanggil Sudaji dan 3 orang, dengan Titan Great AP, Sky Blue Bull Python, Ye Lingling dengan agresif berlari menuju Gua Naga Hitam. Tidak baik, Tuan Ditian. Tidak lama kemudian, di Gua Naga Hitam, Raja Merah berteriak ke arah Ditian. Ada apa? Ditian mengerutkan kening. Tuan Ditian, Chukin itu bersama keempat wanitanya, Titan Great AP dan Sky Blue Bull Python, datang ke sini. Raja Merah menjawab, apa yang dia lakukan lagi? Kata Ditian dengan sedikit kebingungan. Ditian, kamu bajingan, keluar dariku. Begitu suara Ditian jatuh, umpatan Chukin terdengar di luar gua. Ini, apa yang terjadi? Kata Ditian dengan heran. Ketika Ditian bingung, seekor raksasa terlempar masuk dari luar Gua Naga Hitam. Raja Merah Ditian, Raja 10.000 Raja Iblis, melihat lebih dekat, dan itu adalah Jun Xiong. Tuan Ditian, Jun Xiong berkata dengan sedih, Chukin datang dan membunuh banyak orang kita. Siapa yang menyuruhmu menghentikannya? Ditian mengerutkan kening. Tuan Ditian, bukan karena aku ingin berhenti. Xiong Jun menjawab, dia membawa orang-orangnya dan membunuh mereka sepanjang jalan. Tuan Ditian, kamu tidak tahan lagi. Raja Qi berkata dengan ekspresi yang kental, manfaatkan Tuan, kita sedang berlatih dalam pengasingan, kita harus menyingkirkan momok ini, jika tidak, klan binatang jiwa kita tidak akan pernah damai. Selamat siang, karena Gu Yuena dan Chukin melakukan hal-hal yang tak terlukiskan setiap hari, Gu Yuena menyatakan keluar bahwa dia telah menutup pintu. Baik, Tuan Ditian, silakan lakukan. Xiong Jun juga mengikuti. Chukin, kamu sudah menipu begitu banyak orang, apakah kamu benar-benar bisa ditoleransi? Kata Ditian dengan marah. Begitu kata-kata marah Ditian keluar, dia berubah menjadi cahaya hitam dan bergegas keluar dari gua. Pada saat ini, setelah dapat melihat bagian luar gua, Chukin dan bawahannya telah memulai dengan jiwa-jiwa teratas di luar Gua Naga Hitam. Namun, jelas binatang buas roh teratas itu bukanlah lawan Chukin, Sudaji dan yang lainnya, dan ada banyak korban. Chukin, demi Tuhan, aku akan menanggungnya bersamamu. Ditian menatap Chukin dengan marah dan meraung, hari ini, jika kamu membunuh rasku, aku harus membuatmu membayar harganya. Hah, Ditian, Chukin tersenyum pelan, tidak mau kalah, itulah yang aku inginkan, tidak masalah, aku hanya kekurangan beberapa cincin roh, hanya kamu. Raungan, diiringi oleh raungan keras Ditian, tubuhnya mulai membesar dengan sangat cepat, berubah menjadi naga hitam raksasa dengan tinggi hampir 100 meter dalam sekejap. Segera setelah itu, di bawah raungan Ditian, gua-gua muncul di tanah sekitarnya, dan binatang buas jiwa yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dari sana. Beruang cakar menakutkan berwarna emas gelap, pohon iblis bermata iblis, mastif iblis merah, ini adalah ras binatang buas jiwa teratas. Mereka mengepung orang-orang Chudankin dengan momentum yang hebat, dan dimanapun mereka lewat, semua pohon kuno tumbang berjajar. Tidak, Chukin, Ditian memanggil orang. Ular piton banteng hijau langit terkejut. Panggil seseorang, dan aku juga akan melakukannya. Chukin tersenyum tipis, dan di sebelahnya, lampu terang menyala. Hebatnya itu adalah kartu pengalaman binatang buasnya, beruang cakar menakutkan berwarna emas gelap, kera raksasa titan, ular piton banteng biru langit, dan seterusnya. Melihat binatang buas jiwa persis seperti dirinya, Kaisar Xiong dari dinasti Ming, semuanya terkejut. Kulit Ditian juga mengembun. Memanggil binatang buas jiwa dari udara tipis, operasi apa ini? Mungkinkah dia bukan manusia? Ditian berkata dengan ekspresi ngeri. Saudara Chukin, dari mana binatang buas jiwa ini keluar? Kera raksasa titan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Jangan terlalu khawatir, yang penting adalah menyelamatkan Suking dan yang lainnya.
Tangkap pencurinya dulu. Chukin berkata dengan mata dingin, Daming Erming, kau pimpin binatang buas jiwa dan bertanggung jawab untuk memecahkan binatang buas jiwa kecil ini. Yang lain, ikuti aku untuk membunuh Kaisar. Hari ini, begitu suara Chukin jatuh, semua orang bergegas keluar pada saat yang sama. Di antara mereka, peri pedang Medusa menghadapi Raja Qi, Raja 10.000 Iblis, dan Xiong Jun, sementara Chukin Yelingling dan Sudaji bergegas menuju Kaisar. Manusia, apakah menurutmu aku akan ceroboh seperti terakhir kali? Ditian menatap Sudaji di depannya dan tersenyum tipis. Cobalah, mulut sudah sedikit miring, dan 9 ekor berbulu di atas pinggulnya tumbuh. Kemampuan jiwa ke-6, hantu 9 rubah. Sudaji masih menggunakan klon hantu. Dalam sekejap, 8 hantu Sudaji yang identik mengelilingi surga Kaisar Naga Hitam yang besar. Hah, pedang naga hitam yang mendalam. Suara Ditian mengiringi raungan naga. Dalam sekejap, kekuatan jiwanya mengembun di telapak tangannya, membentuk pedang naga hitam sepanjang 40 meter. Segera, dia memegang pedang naga hitam, seperti tornado, berputar dengan kecepatan tinggi di udara. Dapat dilihat bahwa serangan Ditian sangat kuat, seperti hembusan angin yang nyata, kemanapun dia pergi, hutan kuno yang tingginya 30 hingga 40 meter di tanah tercabut. Pada saat yang sama, 8 hantu Sudaji, sambil menyemprotkan cahaya yang kuat, menyambut tebasan Ditian yang menakjubkan. Boom! Dengan suara keras yang mengguncang langit, tebasan naga hitam Ditian dan 8 hantu Sudaji bertabrakan dengan keras. Dapat dilihat bahwa kedua orang saat ini berada dalam keadaan kekuatan yang sama, dan kekuatan roh keduanya tanpa lelah bertabrakan satu sama lain, dan tidak ada yang akan membiarkan siapapun. Setelah 10 detik konfrontasi, pada akhirnya, 8 hantu Sudaji dibunuh oleh Ditian, dan pedang naga hitam Ditian benar-benar hancur saat ini. Lingling, ayo kita lakukan, kata Chukin ke arah Yelingling di belakang sementara serangan Kaisar berada dalam ruang hampa. Baiklah, begonia darah naga meningkat. Yelingling segera memperlihatkan keempat cincin rohnya. Segera setelah itu, Chukin menggunakan transformasi Dewa Naga, mengeluarkan tulang jiwa pedang es, mengumpulkan semua kekuatan jiwa pada satu titik, dan menebas ke arah surga Kaisar. Dapat dilihat bahwa di bawah pencegahan kekuatan roh Chukin, perisai kekuatan roh yang lemah di sekitar Ditian benar-benar hancur. Pada saat yang sama, tubuh naganya yang besar juga ditekan oleh kekuatan roh Chukin, tidak dapat bergerak. Tidak bagus. Ditian tidak menyangka bahwa Chukin dapat mengeluarkan kekuatan yang begitu kuat. Cakar naga, seru Ditian dan menunjukkan kartu hall terakhirnya. Aku melihat bahwa dalam sekejap, ada cakar naga yang tajam di telapak tangan Ditian. Di cakar naga itu, selain cahaya dingin yang bersinar, ada juga aura kuno dan kuat yang melekat. Cakar naga, yang diberikan oleh para dewa naga, adalah cara terkuat Kaisar. Kong, tanah, seperti suara guntur dan kilat menghantam bumi. Pedang es Chukin bertabrakan dengan keras dengan cakar naga Ditian. Namun, jelas bahwa Chu dan Qin berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Pada saat ini, Ditian, meskipun Chu dan Qin melakukan serangan mendadak, tetapi cakar Dewa Naga terlalu kuat. Pada saat berikutnya, Chu Qin dan Ye Lingling diguncang oleh Kaisar pada saat yang sama. Ditian memilih untuk memanfaatkan kemenangan dan mengejar, mengacungkan cakar naga, dan menusuk dada Chu Qin. Tuan, Sudaji berteriak dengan marah. Makna yang mendalam, bentuk rubah iblis, iblis Daji. Melihat bahwa Chu dan Qin dipertaruhkan, sudah mengambil kembali hantu yang tersisa, dan pada saat yang sama 9 cincin roh di bawah kakinya menyala pada saat yang sama. Selanjutnya, sebuah adegan yang mengejutkan semua orang muncul. Aku melihat bahwa dalam sekejap, langit yang awalnya cerah mulai menjadi gelap gulita. Awan hitam besar melonjak, dan guntur dan kilat hitam pekat ada di seluruh awan hitam. Melihat Sudaji lagi, seluruh tubuhnya telah mengalami perubahan yang luar biasa. Jubah ungu di tubuhnya telah menjadi warna hitam murni. Pada saat yang sama, mata merah muda aslinya juga bersinar dengan cahaya hitam pamungkas pada saat ini, dan 9 ekornya juga berubah menjadi hitam. Kuku hitam panjang tumbuh dari tangan giok Sudaji. Pada saat ini, seluruh ruang jatuh ke dalam kegelapan, seolah-olah semua orang berada di neraka dunia bawah, dan penguasa neraka adalah Sudaji. Bagaimana manusia bisa memiliki kekuatan yang begitu mengerikan? Ditian menyerah mengejar Chu Qin, dan berbalik untuk melihat Sudaji dengan heran.
Alam rubah iblis. Pada saat ini, mata sudah bersinar dengan cahaya hitam, dan dia melotot ke arah Ditian. Dalam sekejap, Ditian hanya merasakan seluruh tubuhnya gemetar, dan dia kehilangan mobilitasnya. Pada saat berikutnya, sudah bergegas ke depan Ditian seperti kilat hitam, cakar gelap itu berbalik ke dadanya tanpa ragu-ragu. Ketika Ditian panik, pikirannya mendesak cakar naga di tangannya untuk terbang sendiri, melindungi dirinya di depannya. Namun, tidak peduli seberapa kuat cakar naga itu, Ditian tidak dapat bertindak, juga tidak dapat mengerahkan 1/10 dari kekuatannya. Terlebih lagi, rahasia rubah iblis Sudaji tidak lebih lemah dari cincin peledakan Osumi Hammer milik Clear Sky Hammer. Dalam keadaan ini, atributnya telah mencapai peningkatan teror 100%. Ini setara dengan 2 Douluo tak tertandingi yang dilawan Ditian. Jelas, kekuatan Sudaji jauh melampaui 3 penduduk asli benua Douluo tak tertandingi, Tang Chen Qiandao Liu Bos Saixi. Saya khawatir, mungkin hanya Tang Hao yang mencapai level 99, yang mampu melawan Sudaji. Oleh karena itu, dalam sekejap, Sudaji melumpuhkan cakar naga, dan pada saat yang sama, meninggalkan bekas luka berbentuk X pada tubuh naga besar Ditian. Dengan suara bang yang keras, tubuh naga besar Ditian jatuh ke tanah dan berubah kembali ke bentuk manusia. Tuan Ditian, Xiong Jun, Raja Scarlet, Raja 10.000 monster berseru pada saat yang sama. Tuan, lakukanlah, dia adalah cincin jiwamu. Sudaji berkata ke arah Chukin. Oke, tatapan Chukin memadat, dan pedang es di tangannya ditebaskan ke arah Ditian tanpa ampun. Setelah melihat ini, Ditian ingin berhenti, tetapi dia sudah tidak bisa bergerak. Chukin, tunggu sebentar. Pada saat ini, sebuah suara yang indah terdengar. Di depan Chukin, cahaya putih muncul. Dalam cahaya putih itu, ada sosok yang cantik, itu adalah Gu Yuena. Tuan, Ditian berkata dengan terkejut. Ekspresi Xiong Jun dan Chi Wang memadat. Semua binatang buas jiwa berhenti berkelahi. Naer, Ditian menangkap Zhu Qing dan Yuji, apakah kau akan menghentikanku? Chukin mengerutkan kening. Chukin, jika memang begitu, aku pasti akan membantumu membunuh Ditian secara langsung. Gu Yuena menjawab, namun, kakak Zhu Qing dan Yuji tidak ditangkap oleh Ditian. Hah, Chukin mengerutkan kening. Gu Yuena tersenyum lembut pada Chukin, lalu menoleh ke sisi lain dengan ekspresi terkejut. Dia mengulurkan tangannya, dan dalam sekejap, Raja Xiong dan Raja Qi terangkat ke udara. Jun Xiong, Raja Qi, aku tidak ingin mengatakan apapun lagi. Gu Yuena berkata dengan dingin dan anggun ke arah kedua Raja Binatang Buas itu, serahkan wanita Qin. Tuanku dianiaya. Jun Xiong berteriak kesakitan. Hah, dianiaya. Gu Yuena berkata dengan dingin, aku tahu segalanya tentang hutan Stardow. Kau ingin merancang untuk memprovokasi hubungan antara Chukin dan Ditian, apakah kau pikir aku tidak tahu? Setelah mendengar ini, Chukin dan Ditian terkejut pada saat yang sama. Begitu suara itu jatuh, tangan giok Gu Yuena bergetar pelan, dan Xiong Jun serta Chi Wang meraung menyayat hati. Tuan, tolong ampuni nyawamu. Teriak Raja Scarlet, semua ini karena Tuan Xiong, semua ini karena permintaan Tuan Xiong. Dasar bajingan, kata Jun Xiong dengan marah, itu jelas idemu. Tuan, kedua orang itu ada di Gua Raja Scarlet. Itu tidak ada hubungannya denganku. Ketika Chu Dankin mendengar ini, dia tahu bahwa dia salah dengan Ditian. Ketika Gu Yuena mendengar kata-kata itu, matanya sedikit menyipit, dan dia memposisikan dirinya ke arah Gua Raja Scarlet. Saat berikutnya ruang itu terkoyak, Zhu Qing dan Yuji muncul di samping Gu Yuena. Zhu Qing, Chukin segera menyipitkan kekuatan jiwanya, berlari ke arah Zhu Qing di tanah, dan berbisik pelan. Namun, Zhu Qing dan Yuji sudah koma saat ini. Begonia darah naga, obat mujarab. Ye Lingling juga bisa jatuh ke sisi Zhu Qing dan Yuji untuk memulai pengobatan mujarab. Setelah disembuhkan hingga batasnya, Zhu Qing dan Yuji akhirnya sadar kembali. Zhu Qing, kamu baik-baik saja. Chukin langsung memeluk Zhu Qing dalam pelukannya. Chukin, di mana ini? Kepalaku sakit, kenapa aku di sini? Zhu Qing bertanya dengan bingung. Kau ditangkap oleh 2 bajingan, tapi tidak masalah, kau sudah aman. Chukin tersenyum hangat. Ya, Zhu Qing terkejut dalam hatinya, tetapi pelukan Chukin begitu hangat sehingga dia tidak memiliki sedikit pun rasa takut.
Yuji juga tersadar, melihat Chukin dan Zhu Zuqing saling berpelukan, bibirnya mengerucut dan dia tidak berbicara. Sebenarnya, semuanya sudah jelas. Jun Xiong selalu ingin menggantikan Di Tian, tetapi dia bukan lawan Di Tian. Oleh karena itu, dia ingin memanfaatkan tangan Chu dan Qin untuk menyingkirkan Di Tian, sehingga dia bisa berkuasa. Baiklah, Raja Xiongqi, kalian berdua binatang buas. Di Tian juga mengerti semuanya, mencengkeram dadanya, menunjuk Raja Xiong dan Raja Qi, marah. Pada saat ini, telapak tangan Gu Yuena bergerak ringan, dan tubuh Xiong Jun dan Qi Wang diikat oleh dua rantai putih dan jatuh di samping Chukin. Chukin, mereka menyerahkannya padamu. Gu Yuena berkata lembut ke arah Chukin. Ketika Chukin mendengar ini, ada senyum ganas di sudut mulutnya. Tuan Chukin, maafkan aku. Raja Qi menatap Chukin dengan panik dan berkata, Tuan Chukin, itu dibuat oleh Raja Scarlet. Xiong Jun juga berteriak. Namun, begitu suara mereka jatuh, pikiran Chukin bergerak, dan pedang es Frost jatuh seperti meteor tanpa ragu-ragu. Dalam sekejap, dua raja binatang yang kekuatan rohnya terikat oleh Gu Yuena langsung terbelah, meledak sampai mati. Di tempat itu, tersisa dua cincin roh merah, serta tulang dada dan tulang lengan kiri. Melihat dua raja binatang besar itu, mereka baru saja mati, dan semua binatang roh yang hadir, termasuk Di Tian, terkejut. Mulai hari ini, kamu akan mengingatnya kepadaku. Pada saat ini, Gu Yuena berkata, Chukin adalah orangku, kamu berani menyakitinya sedikit pun, atau menyentuh orang-orang di sekitarnya, sama seperti Raja Xiongqi. Ya, semua binatang jiwa menjawab dengan rapi. Di Tian, pada saat ini, Gu Yuena menoleh ke Di Tian Dao di tanah. Tuan, Di Tian buru-buru berlutut di depan Gu Yuena. Di Tian, aku ingat pernah memberitahumu bahwa apapun yang terjadi, kamu tidak boleh melakukan apapun pada Chukin. Gu Yuena menjawab dengan acuh tak acuh. Tuan, aku salah, ampuni hidupku. Di Tian buru-buru menjawab, mulai hari ini, kamu akan tinggal dengan jujur di Gua Naga Hitam. Dalam 3 tahun, kamu tidak akan diizinkan keluar dari gua selama setengah langkah. Gu Yuena berkata dengan nada yang tak tertahankan. Chukin tidak punya pendapat tentang ini, lagi pula, Di Tian juga dirugikan. Ya, Di Tian menghela napas lega, mengangguk, lalu berbalik dan berjalan keluar menuju gua. Tunggu, Gu Yuena berteriak lagi. Tuan, Di Tian menggigil, berbalik dan menjawab. Tinggalkan cakar naga, kata Gu Yuena dengan tenang. Mendengar ini, Di Tian merasakan sakit di hatinya, tetapi pada akhirnya dia menyerahkan cakar Dewa Naga kepada Gu Yuena. Setelah itu, Di Tian berjalan ke Gua Hitam. Kalian, apa lagi yang ingin kalian lihat? Gu Yuena melirik dengan acuh tak acuh ke arah 10.000 Raja Iblis dan binatang roh lainnya. Di mana jiwa dan binatang berani tinggal, dan mereka merangkak menuju gua bawah tanah dengan putus asa. Segera setelah itu, Gu Yuena memilah suasana hatinya dan berjalan ke Chukin dengan senyum di wajahnya. Chukin, apakah kamu puas dengan keputusanku? Ya, Chukin balas tersenyum. Itu bagus. Gu Yuena tersenyum dan menyerahkan cakar naga kepada Chukin. Ini dianggap sebagai kompensasi Di Tian untukmu. Chukin masih tidak menolak. Hubungan antara dia dan Gu Yuena sudah luar biasa. Terima kasih, betapa membosankannya. Chukin, apa yang harus aku lakukan dengan dua cincin roh ini? Bisakah kamu menyerapnya? Gu Yuena terus bertanya. Ya, Chukin mengangguk, dan tersenyum penuh kemenangan. Aku adalah roh kembar. Baiklah, aku akan melindungimu. Meskipun cincin roh dari dua binatang buas itu sangat menjijikkan dan penuh kebencian, mereka tidak ada apa-apanya bagi Chu dan Qin, apalagi Gu Yuena, penguasa binatang roh sejati. Di sampingnya, kebencian Raja Xiong dan Raja Qi. Aku hanya bisa berbaring tengkurap dengan jujur. Pada akhirnya, Chukin, yang telah menyerap cincin roh, berhasil maju ke tingkat ke-86, naik ke total 4 tingkat. Bagaimanapun, mencapai di atas kontra, sudah sangat sulit untuk dilompati. Mengenai dua tulang roh yang diproduksi oleh Xiong Jun dan Qi Wang, Chu dan Qin sudah memiliki bagian tulang roh yang sama. Pada akhirnya, Chukin memberikan tulang lengan kiri Raja Merah kepada Zhu Zuqing, dan pada saat yang sama, tulang dada cakar emas gelap Xiong Jun yang menakutkan kepada Ye Lingling. Yang pertama adalah penghiburan dari Chukin untuk Zhu Zuqing.
Ye Lingling adalah Chukin berpikir bahwa dia telah banyak membantunya. Oleh karena itu, Chu dan Qin ingin sekali menaikkan level Ye Lingling. Setelah mendapatkan tulang jiwa, kekuatan Zhu Zuqing dan Ye Lingling juga meningkat pesat, masing-masing mencapai level 47 dan 46. Dalam sekejap mata, sebulan berlalu. Pada hari ini, Chukin dan para gadis sedang memancing di tepi danau kehidupan. Di antara mereka, Zhu Zuqing sedang duduk di pangkuannya, dan Xiao Wu dan Ning Rongrong bersandar pada Chu dan Qin. Kecuali Zhu Zuqing, Xiao Wu dan Ning Rongrong semuanya tampak menganggur. Sementara Jin Yi bermata tiga berbaring di samping sambil menggoda kupu-kupu, Yuji dan Mei Wu berbisik-bisik, tidak tahu harus bicara apa. Chu Qin, aku tidak bisa menangkap ikan untuk waktu yang lama. Ning Rongrong berkata dengan sedikit mengeluh. Sangat sederhana, karena tidak ada ikan di danau kehidupan. Xiao Wu tersenyum. Ah, mari kita memancing jika kita tidak punya ikan. Ning Rongrong mengerutkan kening. Chu Qin ingin menumbuhkan kesabaran dan ketenangan kita. Zhu Zuqing menjawab sambil tersenyum, dengan cara ini, kita dapat menilai kelemahan dan kekuatan lawan dengan lebih akurat saat bertarung. Di masa lalu, di keluarga Zhu, memancing itu mudah. Itu salah satu metode pelatihan kita. Jadi seperti ini. Xiao Wu, Ning Rongrong dan Ye Lingling mengangguk sambil menatap Chu Qin. Ketika Chu Qin mendengar kata-kata itu, dia balas tersenyum. Sebenarnya, ini jelas merupakan misi sampingan yang diberikan kepadanya oleh sistem Dewi, tetapi penjelasan Zhu Zuqing menyelamatkannya dari banyak masalah. Saat Chu Qin tersenyum, sepasang tangan seputih giok menutupi mata Chu Qin. Naer, berhenti membuat masalah. Dari sentuhan lembut itu, Chu Qin bisa merasakan bahwa Gu Yuena ada di sini. Membosankan, Gu Yuena melepaskan tangannya dan tersenyum. Kakak Yuena, mengapa kau di sini? Xiao Wu bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, kakak Yuena, apakah lukamu sudah lebih baik? Zhu Zuqing mengikutinya. Ya, terima kasih atas perhatianmu, ini metode pengobatan Chu Qin. Wajah Gu Yuena memerah dan menjawab, sudah jauh lebih baik. Chu Qin, apakah kau ingat apa yang kau katakan padaku kemarin? Tanya Gu Yuena. Kenapa? Yuji dan Sanyan Jinya, mereka bisa mempelajari teknik rahasia klan naga. Chu Qin mengangguk. Setelah mendengar ini, semua wanita mencondongkan tubuh. Naga berubah menjadi manusia. Hanya naga yang bisa mempelajari cara menyegel napas binatang buas jiwa. Jinya bermata tiga seharusnya bisa. Karena dia sudah memiliki darah naga emas di tubuhnya, dan Yuji tidak memiliki hubungan dengan keluarga naga kita, aku khawatir itu tidak bisa. Gu Yuena menggelengkan kepalanya. Chu Qin mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, dan menatap Yuji dan berkata, kalau begitu, Yuji, tinggallah di hutan besar Stardow. Setelah mendengar ini, Yuji tersenyum tipis, baiklah, semuanya tergantung pada Tuan. Chu Qin, biarkan aku tinggal juga. Mei Wu berkata sambil tersenyum, aku juga binatang buas jiwa. Akan merepotkan untuk mengikutimu ke dunia manusia. Aku tinggal, hanya untuk bersama Yuji. Bu, Xiao Wu berjalan ke sisi Mei Wu, dengan enggan berkata. Xiao Wu, kamu sudah dewasa, kamu tidak bisa selalu berpikir untuk tinggal bersama ibumu. Mei Wu membelai kepala. Xiao Wu, baiklah. Xiao Wu mengangguk, Xiao Wu akan sering kembali ke hutan Stardow untuk menemuimu. Baiklah, baiklah. Baiklah, Chu Qin, Jinyao bermata tiga, ikuti aku. Gu Yuena menatap Chu Qin dan Jinyao bermata tiga. Saat suaranya jatuh, Gu Yuena menjentikkan jarinya, dan dia membawa Chu Qin dan Jinya bermata tiga ke sebuah gua rahasia. Di sini sangat tenang, tidak akan ada yang terganggu. Kata Gu Yuena sambil tersenyum. Kakak Gu Yuena, bisakah aku benar-benar mempelajari rahasia keluarga naga, berubah menjadi orang dewasa, dan pergi ke dunia manusia bersama Chu Qin dan yang lainnya? Jin Yao bermata tiga bertanya dengan sedikit kegembiraan. Ya, tapi aku Rui Bis, apakah binatang buas itu tidak punya pendapat? Jin Ya bermata tiga berkata dengan sedikit khawatir. Tentu saja, aku telah berjanji pada Chu Qin. Gu Yuena mengangguk dan berkata, jangan khawatir, apakah kamu binatang Rui atau bukan, selama Chu Qin menganggukkan kepala, kamu bisa pergi. Adapun binatang roh lainnya, mereka tidak berani mengatakan apa-apa. Hebat, Jinlu bermata tiga berkata dengan gembira. Ngomong-ngomong,
Naer, mengapa kamu membawaku bersamamu ketika kamu mengajarkan teknik rahasia emas bermata tiga? Chukin tersenyum pada Gu Yuena. Aku akan memberikan teknik rahasia kepadamu. Di masa depan, jika kamu melihat binatang naga yang cantik, kamu bisa mengajarinya teknik rahasia dan membiarkannya tinggal di sisimu. Gu Yuena tersenyum, selain itu, kamu memiliki roh bela diri naga, dan aku juga bisa mengajarimu rahasia klan naga lainnya. Chukin menunjukkan senyum licik setelah mendengar ini. Saudari Gu Yuena, ada sesuatu yang belum pernah aku mengerti. Jinlu bermata tiga bertanya dengan rasa ingin tahu. Baiklah, kakak Gu Yuena, kau adalah penguasa binatang buas. Bagaimana kau bisa membiarkan Chukin memiliki begitu banyak wanita di sisinya? Jin Yao bermata tiga bertanya, mungkin aku tidak pandai berbicara, tetapi aku penasaran. Baiklah, Gu Yuena mendengar kata-kata itu, matanya yang seperti batu kecubung menatap Chukin dan berkedip, ini rahasia. Oke, Jin Yao bermata tiga, aku ingin mengajarimu teknik rahasia. Setelah itu, Gu Yuena mengajari Jin Yao bermata tiga rumus dan metode mental transformasi naga. Jinnya bermata tiga segera mengingatnya di dalam hatinya dan mulai memahaminya sendiri. Chukin, aku sebenarnya punya banyak rahasia klan naga. Gu Yuena menatap Chukin dan berkata, namun, rahasia ini setidaknya membutuhkan kekuatan para dewa untuk dipertahankan, maafkan aku. Tidak apa-apa, Chukin tersenyum acuh tak acuh. Ya, Gu Yuena mengangguk, selanjutnya, makna mendalam yang ingin aku sampaikan kepadamu agak terkait dengan cakar naga di tanganmu. Jika kamu mempelajarinya, kamu seharusnya dapat mengerahkan kekuatan cakar naga dengan lebih baik. Bagus, makna mendalam yang diberikan Gu Yuena kepada Chu dan Qin disebut Dewa Naga Kekaisaran. Bagi binatang jiwa, fungsinya sederhana dan kasar, secara langsung meningkatkan tingkat kultivasi binatang jiwa dalam waktu singkat. Bagi manusia, ini adalah jenis keberadaan yang mirip dengan makna mendalam tertinggi dari palu langit cerah, keberadaan peledakan cincin. Namun, perbedaannya adalah bahwa cincin peledak adalah cincin roh yang terbakar, dan Dewa Naga Kerajaan adalah untuk sementara meningkatkan usia cincin roh. Secara teori, setelah Chu Qinrong dapat menembus Dewa Naga Kekaisaran, semua cincin rohnya dapat ditingkatkan menjadi cincin roh 100.000 tahun dalam waktu singkat. Peningkatan ini tidak diragukan lagi mengerikan, usia cincin roh telah meningkat, belum lagi kekuatan roh jiwa akan sangat meningkat, dan kemampuan roh akan menjadi kemampuan roh 100.000 tahun yang nyata. Adapun seberapa banyak atribut yang dapat ditingkatkan, Chu dan Qin belum diketahui untuk saat ini, tetapi tidak akan pernah lebih lemah dari transformasi Dewa Naga. Setelah periode kultivasi, permukaan tubuh Chu Qin diterangi dengan cahaya perak, dan saat berikutnya cincin roh di bawah kakinya berubah dari kuning, ungu, hitam, merah, emas, dan emas menjadi 5 hitam, 1 merah dan 1 mawar. Emas. Dengan kata lain, pertama kali Chu Qin menggunakan kekaisaran Dewa Naga adalah untuk meningkatkan cincin rohnya selama 10.000 tahun. Dengan Dewa Naga Kerajaan, ditambah dengan transformasi Dewa Naga milikku sendiri, diperkirakan pedang tulang Dowo gabungan bukanlah lawanku. Chu Qin tersenyum diam-diam, ya, saya akan menemui mereka untuk berlatih lain kali. Seperti yang diharapkan dari lelakiku. Melihat pemandangan ini, Gu Yuena juga mengerutkan bibirnya dan berkata sambil tersenyum. Terima kasih, Naer. Chu Qin balas tersenyum. Gu Yuena hendak berbicara, tetapi hanya melihat tubuh Jin Yu bermata tiga di sampingnya, memancarkan cahaya keemasan yang sangat menyilaukan. Chu Qin dan Gu Yuena sedikit terkejut, dan keduanya mengalihkan pandangan mereka. Layak menjadi Kaisar Ruibis, begitu cepat, aku mengerti rahasia klan naga. Gu Yuena berkata sedikit, jadi, bisakah Ni emas bermata tiga berubah menjadi manusia? Chu Qin juga berkata dengan cerah di depan matanya. Oke, pada saat suara Gu Yuena jatuh, dia bisa melihat Ni emas bermata tiga dalam cahaya keemasan, yang telah berubah. Bentuk binatang buas miliknya perlahan menghilang, dan secara bertahap berubah menjadi sosok yang ramping, tinggi, dan berambut panjang. Tetapi seiring berjalannya waktu, cahaya keemasan di permukaannya menghilang, memperlihatkan penampilan kecantikan yang tak tertandingi. Dia memiliki rambut ikal bergelombang biru tua. Rambut ikalnya menjuntai hingga ke pinggul. Sosoknya sangat seksi. Dia menonjol dan melengkung, dan dia anggun dan anggun. Penampilannya dapat digambarkan sebagai wajah peri.
Mata biru besar dan fitur wajah yang tepat benar-benar seperti putri Raja Laut, sangat cantik, dan penuh dengan semangat peri, terutama tanda berbentuk berlian di dahinya, yang lebih seperti sentuhan akhir, regangkan wajah perinya ke ketinggian yang indah. Sangat cantik, Gu Yuena tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Chu Qin juga menunjukkan senyum jahat. Ni emas bermata tiga tidak hanya cantik dalam penampilan, tetapi lebih mengerikan, karena dia baru saja berubah menjadi manusia, tidak ada benang di tubuhnya. Yaitu, Li Ying yang begitu sempurna, sepenuhnya disajikan di depan Chu Qin. Bagaimana, saudari Gu Yuena, saudara Chu Qin? Jin Yu bermata tiga tidak peduli apa yang tidak dikenakannya, dan tersenyum pada Chu Qin dan Gu Yuena. Yah, tidak buruk, Qiwer. Chu Qin menjawab lebih dulu. Qiwer, Gu Yuena dan Sanyan Jinya berkata dengan terkejut pada saat yang sama. Kau telah berubah menjadi manusia, jadi tentu saja aku tidak bisa memanggilmu si emas bermata tiga ni. Wang Qiwer, ini adalah nama yang kuberikan padamu, bagaimana menurutmu? Chu Qin tersenyum tipis. Wang Qiwer, Jin Lu bermata tiga berhenti sejenak. Wah, bagus, terima kasih Chu Qin atas namanya. Baiklah, Qiwer, cari beberapa pakaian untuk dikenakan. Gu Yuena berkata, manusia tidak diperbolehkan memperlihatkan tubuh mereka. Oh, mendengar kata-kata Gu Yuena, Chu Qin menatapnya dengan pandangan pucat, mengira dia sedikit usil. Tapi kemudian kupikir-pikir, jika kau tidak mengajari Wang Qiwer mengenakan pakaian, siapapun dapat melihat tubuh indah ini, lalu bagaimana itu bisa berhasil? Jika Chu Qin ingat dengan benar, Wang Qiwer juga sedang menjalankan tugas sebagai seorang dewi, dan ini adalah calon istrinya. Dia dapat melihatnya, tetapi tidak ada orang lain yang bisa. Setelah itu, Chu Qin mengeluarkan kostum angsa penjara bawah tanah putih dari wadah pemandu jiwa dan mengenakannya pada Wang Qiwer sendiri. Sosok Dugugus sedikit lebih kecil dari Wang Qiwer. Wang Qiwer mengenakan gaun ini, memperlihatkan tubuhnya dengan jelas dan gamblang. Saudara Chu Qin, bagaimana menurutku gaun ini agak kecil? Tanya Wang Qiwer. Mana yang muda? Chu Qin balas tersenyum, lalu dia menatap Gu Yuena. Naer, apakah kamu masih muda? Gu Yuena tersenyum dan menggelengkan kepalanya, tepat sekali. Begitu dia selesai berbicara, Gu Yuena cemberut, Chu Qin jelas-jelas disengaja. Baiklah, baiklah, Wang Qiwer berkata dengan gembira, terima kasih, saudara Chu Qin. Segera setelah itu, pikiran Wang Qiwer bergerak, kakinya berwarna kuning, ungu dan hitam, dan 5 cincin roh menyala, dan pada saat yang sama roh naga emas muncul di belakangnya. Jelas, baik cincin roh maupun roh naga emas disimulasikan oleh teknik rahasia klan naga. Namun, ini adalah teknik yang diturunkan oleh Dewa Naga sendiri, dan cincin roh seni bela diri dapat digunakan seperti manusia, dan itu pasti dapat mencapai efek palsu. Dalam jangkauan manusia, hampir tidak ada yang bisa mendeteksinya. Pada awalnya, Ziji menggunakan teknik rahasia klan naga. Jika dia tidak membuka beberapa lapisan segel dengan tergesa-gesa, sudah tidak akan melihatnya. Kemudian, Wang Qiwer menatap Chu Qin dan berkata, jadi, apakah aku manusia sejati di masa depan? Ya, Gu Yuena berkata dengan sungguh-sungguh, Qiwer, ingat, segel naga di tubuhmu tidak dapat diangkat kecuali itu adalah pilihan terakhir. Selain itu, kamu harus tetap berada di sisi Chu Qin. Kamu bukan binatang jiwa biasa. Itu adalah binatang, begitu dikenal, baik manusia maupun binatang jiwa tidak akan membiarkanmu pergi. Baiklah, saudari Gu Yuena, aku tahu. Wang Qiwer mengangguk. Tunggu, saudari Gu Yuena, bukankah kau pergi ke dunia manusia bersama kami? Berdasarkan kekuatanmu, tidak ada yang bisa melihatnya. Wang Qiwer melanjutkan, ya, Yuena, tidakkah kau akan mengikutiku? Chu Qin juga bertanya, maafkan aku, Chu Qin. Gu Yuena menggelengkan kepalanya, aku ingin pergi bersamamu. Tapi pertama-tama, lukaku belum pulih sepenuhnya. Kedua, jika aku keluar dari hutan besar Stardow, aku pasti akan mengungkap posisiku, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Kakak Gu Yuena, siapa yang bisa menggerakkanmu? Wang Qiwer terkejut. Dia telah melihat Gu Yuena menaklukkan 2 raja binatang buas dengan 1 tangan. Hanya Chu Qin yang tahu alasannya, itu adalah pengejaran dari alam dewa. Gu Yuena, tapi dia selalu dicari oleh Raja Sura. Dalam karya aslinya,
Alasan mengapa Gu Yuena berani keluar dari hutan besar Stardow adalah karena Raja Dewa Sura mewariskan status dewa kepada Tang San. Tapi Chukin, meskipun aku tidak bisa keluar. Gu Yuena memegang telapak tangan Chukin dan berkata, tapi jangan lupakan perjanjian sebelumnya denganku. Datanglah ke hutan Stardow dan tinggallah bersamaku selama sebulan setiap tahun. Baiklah, bagus. Chukin tersenyum, baiklah, kalau begitu, aku akan mengajarimu metode pengobatan kepada Yuji dan Bibi Meiwu, dan membiarkan mereka tinggal di sampingmu dan mengobatimu, bukan aku. Baiklah, kau sangat hebat. Gu Yuena mengangguk, lalu mengulurkan tangan kanannya, dengan sisik segi enam berwarna perak di atasnya. Ini adalah sisik naga pelindung jantungku. Gu Yuena berkata ke arah Chukin, dengan ini, aku bisa datang kepadamu di saat kritis. Naer, kau terlalu khawatir. Chukin memiringkan kepalanya, dengan kekuatanku saat ini, mungkin tidak ada seorang pun di benua Douro yang bisa menyakitiku. Terlebih lagi, aku masih memiliki Daji Medusa dan Jianji. Kalau begitu aku tidak peduli. Mereka adalah, mereka. Gu Yuena bersikeras, ini adalah pelindungku untukmu. Baiklah, aku akan menerimanya. Setelah mengatakan itu, Chukin tahu bahwa dia tidak dapat menggunakan kekuatan sisik naga. Setiap kali Gu Yuena keluar dari hutan besar Stardow, dia melakukan risiko. Kecuali, menemukan cara untuk menyingkirkan Raja Dewa Sura. Meskipun ini agak sulit bagi Chukin saat ini, menurut kepribadian Chukin, dia pasti akan melakukannya. Chukin, kamu seharusnya pergi besok, kan? Tanya Gu Yuena. Yah, hampir. Sudah sebulan tidak masuk. Jawab Chukin. Baiklah, kalau begitu beri aku perawatan lain. Gu Yuena tersenyum manis. Oke, Chukin mengangguk dan menatap Wang Qiwer di samping. Qiwer, kamu keluar dulu, aku ada pekerjaan dengan adikmu Yuena. Ada apa? Bolehkah aku ikut? Tanya Wang Qiwer penasaran. Tidak, Gu Yuena dan Chukin berkata serempak. Setelah Wang Qiwer pergi, terdengar suara napas terengah-engah dan nyanyian naga dari gua. Keesokan harinya, Chukin meninggalkan hutan besar Stardow bersama kedua putrinya dan kembali ke Aula Roh. Perjalanan ke hutan besar Stardow ini jelas merupakan perjalanan yang paling banyak didapatkan oleh Chu dan Qin. Tidak hanya dia memperoleh 3 cincin roh, kekuatan rohnya meningkat ke tingkat 86, dan dia memperoleh cakar Dewa Naga dan Dewa Naga Kekaisaran. Satu-satunya penyesalan adalah segel terakhir Gu Yuena belum dilepas. Sistem memberitahu dia bahwa belum waktunya. Dengan cara ini, kelompok itu kembali ke Aula Wuhun. Di Istana Kepausan, Bibi Dong memegang tongkat kerajaan dan menatap langit biru melalui jendela. Bajingan ini, dia belum kembali. Bibi Dong mengutuk dalam hatinya, jika aku tidak kembali, aku akan menemukan seorang pria untuk menikah denganku. Aku marah padamu. Bibi Dong, Paus Aula Roh, pemimpin generasi alam master jiwa, benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu, bahkan jika itu adalah kata-kata marah, dapat dilihat bahwa dia benar-benar sedikit marah. Dan tidak diragukan lagi bahwa hanya ada satu objek yang membuatnya mengeluh, Chukin. Ini bukan salahnya, Chukin berkata di awal bahwa dia akan kembali dalam waktu setengah bulan, dan sekarang sudah 1,5 bulan. Tidak akan terjadi apa-apa padanya, kan? Bibi Dongdai mengerutkan kening, tidak mungkin. Jika kamu tidak kembali besok, aku akan pergi ke hutan besar Stardow sendiri. Sepertinya Paus sangat merindukanku. Pada saat ini, suara laki-laki yang tersenyum terdengar. Mata Bibi Dong yang indah berbinar ketika dia mendengar kata-kata itu, dan tubuhnya yang halus bergetar. Berbalik, dia melihat Chukin berdiri di sana. Kamu, kapan kamu masuk? Bibi Dong berkata dengan sedikit terkejut. Meskipun dia baru saja kehilangan akal sehatnya, tidak mungkin untuk tidak memperhatikan napas Chukin, dan ksatria kuil di luar tidak melaporkannya. Di bawah mahkota Paus, apakah kamu lupa perintah tetua yang kamu berikan kepadaku? Chukin membalikkan kartu Kaisar 6 Dou Surga di tangannya, dan tersenyum bebas, namun, kamu tidak memperhatikan ketika aku masuk. Aku benar-benar merindukanku. Melihat senyum Chukin dan pintu istana Paus yang tertutup, Bibi Dong akhirnya tidak dapat menahannya, menyatukan tongkat kerajaannya, melemparkannya ke dalam pelukan Chukin, dan mencium bibirnya. Adik perempuan itu memenangkan cinta baru. Melihat ini, Chukin segera mengikuti gerakan Bibi Dong, dan menciumnya dengan ganas. Donger, bagaimana kabarmu selama ini? Sulit hidup tanpaku.
Chukin duduk di kursi raja, memeluk Bibi Dong erat-erat. Tahukah kamu, mengapa kamu tidak kembali? Bibi Dong menggantung leher Chukin dan berkata dengan sedikit kebencian, sepertinya kamu ada di luar dan kamu telah memprovokasi banyak wanita, kan? Hanya ada satu, kata Chukin terus. Terang, aku tahu itu. Bibi Dong semakin mengerutkan kening. Melihat penampilan Bibi Dong yang marah, Chukin segera tersenyum lembut. Oke, apakah aku kembali ke sini? Setelah itu, Chukin merendahkan suaranya dan berkata, Donger, kita sudah lama tidak berdiskusi. Belajar, Bibi Dong bertanya dengan sedikit bingung. Sudut mulut Chukin miring, dan di telinga Bibi Dong, dia menjelaskan arti kata itu. Di Istana Paus, aku khawatir, tidak begitu baik. Akar Bibi Dong berwarna merah, dengan sedikit harapan dan sedikit ketakutan. Pergi, lalu pergi ke ruang rahasia. Chukin tersenyum pelan. Ruang rahasia? Tidak. Bibi Dong tiba-tiba memikirkan sesuatu dan menjawab dengan tegas. Kenapa tidak? Chukin mengerutkan kening ketika dia melihat kegugupan Bibi Dong. Tidak, singkatnya, tidak. Bibi Dong menjawab dengan cemas. Kalau begitu, ayo kita ke sini. Chukin tiba-tiba menjadi curiga. Jika dia bukan seorang pelintas dan tahu karakter Bibi Dong, dia benar-benar curiga bahwa dia telah dihijaukan. Namun, ini juga membangkitkan rasa ingin tahu Chukin yang besar. Jadi dia menepuk pinggul Bibi Dong, Donger, katakan, apakah ruang rahasia itu orang Tibet? Melihat tatapan Chukin yang terus-menerus, mata Bibi Dong yang indah mulai menghindar, dan akhirnya mengangguk, tapi Chukin, jangan salah paham, ini bukan seperti yang kau pikirkan. Hanya itu, Chukin bertanya dengan bingung, cepat, bawa aku ke ruang rahasia. Bibi Dong mengangguk, lalu menuntun Chukin, membuka mekanisme, dan memasuki ruang rahasia bawah tanah Istana Paus. Ruang rahasia di ruang bawah tanah itu sangat redup, tetapi Chukin bisa mencium sedikit bau darah. Setelah Chukin menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyalakan pemandu jiwa yang menyala di ruangan itu, sosok manusia muncul di depannya. Sosok manusia, ini agak menakutkan. Dia diikat oleh 6 rantai kokoh, dan tangannya dipaku ke dinding dengan 2 paku baja melalui tulang metakarpalnya. Tubuhnya dipenuhi bekas luka dan darah, dan dia jelas telah disiksa. Namun, kebrutalannya sudah melampaui hukuman berat. Ada cambukan, luka tusuk, dan luka cakar di sekujur tubuhnya. Itu mengerikan. Selain itu, salah satu lengan Yu Xiaogang tampaknya patah. 10 jari tangan dan kaki tidak memiliki kuku kaki. Ada 2 paku baja di bagian belakang. Meskipun Chukin tahu bahwa Bibi Dong adalah wanita yang galak, dia masih memiliki hati nurani yang bersalah saat ini, dan Bibi Dong menundukkan kepalanya sedikit, seolah-olah dia takut akan sesuatu. Siapa dia? Chukin sedikit terkejut. Dia adalah kawan dari Hao Tianzong Tang Hao. Bibi Dong buru-buru menjawab. Hah, Bibi Dong, mari kita bicarakan ini. Kalian berdua wanita berhati ular, bagaimana kalian ingin menyiksaku hari ini? Pria itu menundukkan kepalanya, tetapi berkata dengan enggan. Ketika Chukin mendengar ini, suaranya tampak familiar. Pada saat ini, pria itu mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah yang tegas dan berlumuran darah. Chukin melihat bahwa orang ini adalah Yu Xiaogang. Chukin, Yu Xiaogang. Yu Xiaogang dan Chukin berkata bersamaan. Chukin, ternyata kau. Yu Xiaogang sangat marah. Ternyata kau membuat Bibi Dong membalas dendam padaku. Mendengar ini, Bibi Dong tiba-tiba gemetar. Chukin akhirnya mengerti alasan Bibi Dong takut. Yang terakhir takut melihat adegan ini, menganggap Bibi Dong terlalu kejam. Kau tahu, identitas Yu Xiaogang sangat istimewa. Dia adalah mantan pacar Bibi Dong, dan Chukin adalah pacarnya saat ini. Menyiksa mantan pacarnya begitu banyak di depan pacarnya saat ini, tidak peduli siapa pacarnya saat ini, akan ada beberapa pikiran. Namun, Yu Xiaogang mengalahkan 2 wanita Chukin. Yang terakhir sudah lama ingin membunuhnya, tetapi Bibi Dong tidak berharap untuk melakukannya. Terlebih dahulu, Chukin memikirkan kata-kata sistemik. Setiap pria yang Dewi memiliki kasih sayang 100% padanya, saat kasih sayang Dewi padanya meningkat, dia akan semakin membenci orang itu. Tampaknya Bibi Dong sudah membenci Yu Xiaogang. Faktanya juga benar, Bibi Dong duduk di aula paus dan merasa bahwa dia semakin membenci Yu Xiaogang. Jadi Bibi Dong mengirim orang untuk menangkap Yu Xiaogang dan menyiksanya setiap hari untuk membuatnya merasa lebih baik. Jadi,
Anda tidak bisa menyalahkan Bibi Dong karena kejam, tetapi sistemnya. Haha, jadi Chukin memiringkan mulutnya sedikit, dan berkata ke arah Yu Xiaogang, meskipun aku tidak tahu tentang ini, menyiksamu memang menyenangkan. Bibi Dong mendengar ini, matanya berbinar, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa untuk saat ini. Pada saat ini, Chukin membanting perut Yu Xiaogang dengan tinjunya, dan untuk beberapa saat, rasa sakit yang hebat menyebar ke seluruh tubuh orang itu, membuatnya berteriak dengan sangat keras. Melihat Chukin memukul Yu Xiaogang, Bibi Dong langsung merasa lega. Chukin, Yu Xiaogang berkata dengan marah, jangan khawatir, kebencian hari ini, aku, Yu Xiaogang, akan menghitungnya denganmu cepat atau lambat. Benarkah? Kalau begitu kamu mungkin tidak akan punya kesempatan. Chukin tersenyum pelan, dan terus mengangkat kelima jari Yu Xiaogang ke atas. Rasa sakit yang menyakitkan itu datang lagi, menyebabkan Yu Xiaogang menjerit seperti babi, suara. Mendengar jeritan Yu Xiaogang dan melihat metode penyiksaan Chukin, Bibi Dong merasa sedikit bersemangat alih-alih takut sama sekali. Chukin, kamu bunuh aku. Yu Xiaogang menggertakkan giginya, kalau tidak, aku akan membunuhmu. Chukin tersenyum menghina, membunuhmu, itu terlalu murah untukmu. Kamu telah kehilangan Donger, aku ingin kamu mati. Segera setelah itu, Chukin menjatuhkan beberapa pukulan, dan Yu Xiaogang pingsan kesakitan. Donger, serahkan orang ini padaku untuk disiksa di masa depan. Chukin menatap Bibi Dong dan berkata, siksa dia, kotori tanganmu. Bibi Dong terdiam saat mendengar kata-kata itu, tetapi hatinya jauh lebih tenang. Dia takut dalam hatinya, takut Chukin menganggapnya wanita yang kejam. Kemudian Chukin akan mengasingkannya karena ini. Sekarang tampaknya Chukin benar-benar mencintainya. Donger, sepertinya kamu sudah bermain, mari kita bicara, bagaimana cara menyiksanya hari ini. Pada saat ini, Liu Erlong masuk dari luar ruang rahasia, dan berkata sedikit kasar dan santai dan, dia bisa melihat cambuk besi penuh duri baja di tangannya. Ah, Chukin, melihat Chukin, cambuk besi di tangan Liu Erlong jatuh dan langsung mengeras di tempatnya. Chukin juga sedikit terkejut. Awalnya dia mengira Bibi Dong adalah orang yang memenjarakan Yu Xiaogang, tetapi sekarang tampaknya Liu Erlong juga terlibat. Itu benar, karena baik wanita Chu maupun Qin, Liu Erlong dan Bibi Dong sudah melepaskan kecurigaan mereka, dan karena sistem, mereka memiliki kebencian terhadap Yu Xiaogang pada saat yang sama, jadi mereka bertemu dan menyiksa Yu Xiaogang. Tidak lama kemudian, Istana Kepausan, Chukin, maafkan aku. Bibi Dong dan Liu Erlong berkata bersamaan. Maaf untuk apa? Chukin bertanya dengan sedikit bingung. Sebenarnya, kami tidak seperti ini. Liu Erlong buru-buru menjawab, itu Yu Xiaogang, dia benar-benar terkutuk. Donger dan aku tidak bisa menahan diri, menyiksanya begitu banyak. Dia lebih takut daripada Bibi Dong. Karena setidaknya metode Bibi Dong kejam, tetapi dia dipaksa keluar hidup-hidup. Ya, Bibi Dong juga mengikuti. Jelas, kedua wanita itu takut dengan metode Chu dan Qin untuk menyalahkan mereka. Sebenarnya, kamu tidak perlu meminta maaf padaku. Chukin tersenyum dengan jelas, tidak ada yang salah dengan pendekatanmu terhadap orang. Seperti itu, benarkah? Chukin, apakah kamu benar-benar tidak marah? Bibi Dong dan Liu Erlong berkata serempak. Yah, mengapa aku harus marah? Chukin mengangguk dengan senyum lembut, karena kamu ingin menyiksanya. Kamu dapat menyiksanya dengan kejam. Jika kamu tidak mengerti, maka aku akan digantikan. Namun, kedua hobimu memang agak istimewa. Chukin melirik cambuk panjang di tangannya dengan penuh arti, dan memotong duri baja itu dengan tangan kosong. Ketika Liu Erlong dan Bibi Dong mendengar ini, kulit mereka semua memerah. Erlong, Donger, kalian berdua berbaring di kursi untukku. Chukin tersenyum pelan. Mendengar ini, tubuh Liu Erlong dan Bibi Dong bergetar, seolah-olah mereka mengerti apa yang dimaksud Chukin, dan setuju. Segera setelah itu, suara-suara yang tidak dapat dijelaskan datang dari Istana Paus. Setelah beberapa diskusi khusus, Chu dan Qin memimpin Liu Erlong untuk memanfaatkan kegelapan dan berjalan keluar dari Istana Kepausan. Erlong, apakah itu tidak menyakitimu? Chukin merasa sedikit patah hati ketika Liu Erlong sedikit pincang saat berjalan. Kamu tidak benar-benar menggunakan kekuatan apapun. Liu Erlong tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tapi Chukin, aku tidak ingin melakukan ini lagi, itu memalukan. Hal semacam ini memalukan,
Terlebih lagi, dengan wanita lain. Liu Erlong bersumpah bahwa tidak akan ada yang kedua kalinya. Baiklah, aku berjanji. Chu Qin mengangguk. Sejujurnya, dia hanya iseng dan ingin mencoba sesuatu yang baru. Setelah itu, mereka kembali ke tempat tinggal Akademi Qinglong. Saat ini, Akademi Qinglong tidak lagi berada di Hotel Liehun, dan Bibi Dong mengatur mereka di halaman besar di Aula Wuhun. Erlong, apakah kamu ingin tidur denganku malam ini? Tanya Chu Qin. Tidak, Liu Erlong menggelengkan kepalanya, hari ini terlalu gila, aku khawatir aku tidak bisa menahannya. Maafkan aku, Chu Qin. Tidak masalah. Chu Qin tersenyum kembali. Oke, setelah berbicara, Chu Qin dan Liu Erlong berpisah dan kembali ke kamar masing-masing. Begitu Chu Qin kembali ke kamar, dia melihat bayangan hitam bergegas ke arahnya. Untungnya, mata Chu Qin cepat dan dia menghindari serangan bayangan hitam itu. Segera setelah dia mendorongnya keluar dengan telapak tangan, dia akan bergerak, dan tiba-tiba dia menyadari bahwa dia menyentuh kelembutan yang dikenalnya. Ziji, Chu Qin sedikit terkejut. Ini aku, jawab Ziji. Pada saat ini, kekuatan jiwa Chu Qin mengembun dan menyalakan perangkat pembimbing jiwa yang menerangi, dan dia melihat bahwa Ziji berdiri di depannya mengenakan pakaian yang sangat keren. Ziji, kamu, kata Chu Qin dengan terkejut dan gembira. Tidak mengherankan, kata Ziji sambil tersenyum. Tentu saja, kata Chu Qin dengan geram, berpakaian seperti ini dan masuk ke kamarku dan ingin menyelinap ke dalamku. Bagaimana jika bukan aku yang masuk? Kamu juga meremehkanku, Raja Naga Iblis Neraka. Ziji mengerutkan kening dan tersenyum sedikit, aku telah merasakan napasmu, kalau tidak, bagaimana mungkin aku melakukan ini? Tapi Chu Qin, kapan kamu? Itu luar biasa, tentu saja. Aku seorang kontra level 86 sekarang. Jawab Chu Qin dengan percaya diri. Kamu pergi ke hutan besar Stardust selama sebulan, dan kamu meningkat ke level ke-6. Kata Ziji dengan heran. Kenapa, kamu tidak masih mempertanyakan kegagalanku? Tanya Chu Qin. Bagaimana mungkin? Aku berterima kasih padamu karena sudah terlambat. Ziji tersenyum dan berkata, Chu Qin, kau terlalu baik. Kaisar Ruibis yang bermartabat dapat kau bawa keluar dari hutan Stardust. Jujur saja, benarkah? Itu juga dengan Wang Qiwer. Tidak, Chu Qin balas tersenyum, jangan bicara dengan Qiwer, dia masih muda. Baiklah, aku tidak akan memberitahumu. Ziji menjawab, namun, kau belum memurnikan garis keturunan Raja Naga selama sebulan, apakah kau ingin datang lagi? Apa yang kau bicarakan? Chu Qin berkata dengan gusar, berpakaian seperti ini, bisakah aku lolos dari telapak tanganmu? Setelah itu, Chu dan Qin memanfaatkan situasi dan mendorong Ziji ke bawah. Keesokan harinya, di halaman lainnya, Chu Qin memanggil gadis-gadis itu ke alun-alun. Chu Qin, dari mana kamu mendapatkan begitu banyak tulang jiwa? Huo Wu bertanya dengan heran saat dia melihat susunan tulang jiwa yang mempesona di depannya. Ini setidaknya 40 yuan, kan? Semuanya adalah tulang roh yang berusia lebih dari 10.000 tahun. Sui Binger juga mengikuti dengan heran, Chu Qin, berapa banyak binatang roh yang kau bunuh? Kau pasti tahu bahwa setiap tulang jiwa sangat berharga, dan Chu Qin mengeluarkan begitu banyak tulang jiwa begitu dia menembaknya, dan siapapun yang menukarnya akan terkejut. Ziji dan Xiao Wu juga terkejut. Ratusan tulang jiwa 10.000 tahun, setidaknya puluhan ribu binatang jiwa 10.000 tahun harus dibunuh untuk memulai, kan? Aku membuktikan bahwa tulang-tulang jiwa ini tidak diperoleh oleh Chu Qin dari berburu binatang jiwa. Sebelum Chu Qin berbicara, Wang Qiwer berkata, ini semua diberikan kepada Chu Qin oleh Tuan. Semua tulang jiwa ini diberikan kepada Chu Qin oleh Gu Yuena. Chu Qin dengan santai menyebutkan bahwa jika dia ingin mendapatkan beberapa metode untuk meningkatkan tingkat kekuatan jiwa wanitanya, Bu Yuena memberikan semua tulang jiwa ini dengan cara yang luar biasa. Binatang jiwa 10.000 tahun tidak seberharga binatang jiwa 100.000 tahun. Sebagai penguasa binatang buas, Bu Yuena tidak dapat mengumpulkan puluhan tulang jiwa selama jutaan tahun, maka akan ada hantu. Hanya di Tianxiong-jun, mereka memiliki banyak hal untuk ditawarkan. Tuan, semua wanita terkejut ketika mereka mendengar ini. Terutama Ziji, Chu Qin, Tuan yang kamu katakan, tidak akan. Ya, Chu Qin balas tersenyum. Ziji tertegun sejenak, dan kemudian berkata dengan kaget, Chu Qin, apakah kamu sudah mendapatkan tuannya?
Mengapa kamu begitu terkejut, bukankah ini hal yang normal? Cukin menjawab dengan acuh tak acuh. Apakah itu normal? Tuan adalah tuan binatang buas jiwa, keberadaan paling misterius dan kuat di benua Douluo. Seru Ziji. Kakak Ziji, siapa tuannya? Du Guyan bertanya dengan rasa ingin tahu. Baiklah, Yan Yan, jangan bertanya terlalu banyak. Cukin berkata sambil tersenyum, cepat dan bagi semua tulang jiwa ini. Aku telah menghitung 3 yuan per orang.